Pesatnya pertumbuhan kota Makassar sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur tidak ditunjang oleh perkembangan infrastruktur jalan yang simultan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Kondisi ini berdampak terjadinya kemacetan hampir setiap hari pada jalan-jalan utama. Salah satunya ialah Jalan AP Petarani. PT Bosowa Marga Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PT Marga Utama Nusantara selaku pemilik proyek menginisiasi pembangunan jalan tol layang AP Petarani Makassar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus membangun konektivitas di timur Indonesia. Pembangunan konstruksi jalan tol layang AP Petarani dengan konsep Design and Build menunjuk PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai kontraktor pelaksana. Dengan desainer PT Cipta Graha Abadi didampingi tim review desain Nippon Koei dan konsultan supervisi Joint Operation Nippon Koei, Indokoi International PT Cipta Strada, serta supervisi dari pihak BPJT selaku pengendali mutu independen ialah PT Virama Karya. Investasi proyek sebesar 2,243 triliun rupiah dengan dukungan sumber dana dari Bank Sentral Asia dan Bank Sulselbar. Masa pelaksanaan konstruksi jalan tol layang AP Petarani yang dimulai sejak 30 April 2018 diharapkan dapat dioperasikan pada tahun 2020. Panjang jalan proyek yaitu 4,3 km dengan jumlah lajur 2 x 2 x 3,5 meter dan terdiri dari 74 buah pier. Terdapat 2 buah on-ramp, yaitu on-ramp Alauddin dan on-ramp Boulevard, serta 2 buah off-ramp, yaitu off-ramp Boulevard dan off-ramp Alauddin dengan lebar masing-masing ramp, yaitu 7,8 meter. Bangunan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 atau Jalan Tol Layang AP Petarani ini merupakan proyek yang berlokasi di Jalan AP Petarani Makassar, Sulawesi Selatan. Secara umum pembangunan ini meliputi beberapa tahapan pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi board pile, pekerjaan pondasi pile cap, pekerjaan kolom, pekerjaan pier head, serta pekerjaan erection box girder, slab precast, dan PCU girder. Hal pertama yang dilakukan ialah pekerjaan persiapan yang meliputi survei topografi, pemotongan pohon, serta pembongkaran median dan separator existing jalan. Di dalam prosesnya terdapat tantangan terkait utilitas dan fasilitas. Kesepakatan dengan pihak pemerintah Kota Makassar yang semulanya ditargetkan hanya berupa pemberian protektor terhadap pipa-pipa PDAM berubah menjadi relokasi. Namun dengan adanya koordinasi yang baik, akhirnya dapat terlaksana meski berpengaruh pada durasi proses tahapan pengerjaan. Berikutnya ialah pekerjaan pondasi board pile, di mana pondasi board pile yang dikerjakan adalah diameter 800 mm, diameter 1000 mm, dan diameter 1200 mm. Berikutnya adalah pekerjaan pile cap dan pier kolom yang merupakan bagian dari substruktur yang berfungsi meneruskan beban superstruktur ke pondasi board pile. Pekerjaan selanjutnya ialah pier head, di mana tahapan ini memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi karena proses pengerjaannya yang dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek K3 demi mewujudkan proses perencanaan dan pelaksanaan dengan memenuhi kaidah keselamatan, keamanan, dan mutu yang disyaratkan, terutama terhindar dari potensi bahaya terhadap kendaraan yang melaju di bawah proyek pekerjaan. Penggunaan sistem plate girder merupakan solusi dari tantangan tersebut. Sistem cetakan yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu menopang berat sendiri dan beton pier head tanpa membutuhkan perancah. Untuk durasi satu siklus pier head adalah 20 hari. Dengan seluruh material beton tersebut diproduksi di batching plant Barawaja milik PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tidak itu saja. Produk precast jembatan yang digunakan di proyek ini diantaranya precast box girder, precast PCU girder, dan precast slab. Keseluruhannya juga diproduksi di pabrik produk beton Sulawesi Selatan milik PT Wijaya Karya Beton Tbk.
pemasangan box girder dilakukan menggunakan launching gantry atau LG, yaitu pengerjaan secara paralel yang menggunakan 2 set launching gantry. Secara umum, kegiatan yang dimulai dari pemasangan aksesoris pada segmen box girder dilanjutkan dengan pemasangan setiap segmen box girder menggunakan launching gantry. Kemudian perapatan segmen dengan epoksi, stressing box girder, lowering box girder, dan dilanjutkan dengan pekerjaan launching LG menuju span berikutnya. Selain menggunakan metode launching gantry, pemasangan box girder di proyek ini juga menggunakan metode shoring yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2020. Setelah selesai pemasangan dan stressing, span diletakkan pada temporary bearing terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemasangan LRB setelah umur beton segmen tercapai 100%. Dalam tahapan ini, pekerjaan proyek kembali mendapatkan tantangan disebabkan pada bulan Februari 2020 virus corona yang menyerang seluruh dunia juga masuk ke Indonesia. Kota Makassar yang berada pada zona merah penyebaran akhirnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dimulai tanggal 24 April 2020 hingga saat ini. Melalui penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat di bawah pengawasan pihak berwenang, pembangunan proyek jalan tol layang AP Veterani tetap berjalan dan harapkan dapat selesai dan digunakan pada tahun 2020. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dalam penyelesaian proyek jalan tol layang AP Veterani. Semoga proyek ini membawa keberkahan bagi masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia.